عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Darut Taqwa, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita haturkan rasa terima kasih kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang sampai pada malam hari ini Allah tak henti-hentinya melimpahkan nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat iman. Sehingga dengan ketiga nikmat inilah kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat Isya dan tarawih secara berjamaah. Maka kata para ulama, cara kita mensyukuri karunia ini yang pertama adalah asyukru yakunu bil qalbi, mensyukuri nikmat dengan hati. Dengan cara apa? Meyakini semua pemberian Allah Azza wa Jalla yang ada dalam hidup kita. Yang kedua, asyukru yakunu bil lisan. Syukur itu kita wujudkan dalam lisan kita dengan senantiasa membasahi lisan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang ketiga, asyukru yakunu bil jawarih. Syukur yang mewujud dengan anggota badan kita, kaki yang masih sehat, pendengaran maupun penglihatan yang masih sehat, itu semua gunakan untuk taqarrub ilallah, semata-mata mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, tujuan manusia diciptakan. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Secara garis besar, tujuan manusia diciptakan di dunia ini adalah dua. Yang pertama untuk beribadah, yang kedua sebagai khalifatul ardi, pemimpin di muka bumi ini. Yang pertama berkaitan dengan hablum minallah, menjaga hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan cara mengerjakan apapun yang Allah perintahkan kepada kita, dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri dari al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan yang munkar, yang itu semua adalah maksiyah, menjauhkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan tegas Allah Ta'ala menegaskan, sebagaimana sering diucapkan, disampaikan oleh para da'i di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu adalah untuk apa? Liya'buduni, supaya mereka beribadah, hanya mengesahkan aku, hanya beribadah kepadaku Allah Azza wa Jalla. Ini fungsi manusia yang pertama, menjaga ibadah sebagai bentuk hablum minallah. Secara vertikal kita tunjukkan bahwasanya semua nikmat ini adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, para hadirin sekalian, tujuan manusia diciptakan adalah sebagai khalifatul ardi, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Khalifah itu kata ahli bahasa, makna asalnya adalah pengganti. Sebab apa? Sebab dulu di muka bumi ini sudah ada makhluk yang Allah ciptakan, sudah ada makhluk yang diberikan amanah oleh Allah di dunia, akan tetapi mereka berlaku kerusakan, berbuat kerusakan. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Banul Jan,
atau apapun namanya, yang jelas sebelum Nabi Adam alaihi salam Allah turunkan sebagai khalifatul ard di muka bumi ini, sudah ada makhluk yang memimpin atau mendapat amanah dari Allah untuk berlaku islah. Akan tetapi justru mereka berbuat kerusakan, berbuat ifsad. Ini yang menjadi problem bagi para malaikat, sampai para malaikat bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, direkam di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat pun memberikan keberatannya dengan bertanya kepada Allah, ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Akankah engkau ya Allah menjadikan manusia sebagai khalifah yang mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi ini dan juga menumpahkan darah antar sesama. Ini pengalaman dari malaikat melihat bangsa sebelumnya yang mendiami bumi ini. Akan tetapi Allah lebih tahu apa yang akan dihadapi oleh manusia yang akan datang. Manusia dibekali oleh Allah akal, dibekali juga dengan kitab suci, sehingga dengan keduanya fa insyaallah tidak akan berlaku ifsad. Bukankah Nabi sendiri memperingatkan kepada kita dalam satu riwayat dengan sanad yang hasan, riwayat Abu Dawud, taraktu fikum amroin, aku tinggalkan, kata Nabi, dua perkara untuk kalian. Lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya kalau berpegang pada dua ini. Apa yang dua itu? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya. Maka yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini sepanjang ia tunduk memperhatikan aturan-aturan Allah yang ada dalam Al-Quran dan sunnah, fa insyaallah tidak akan berlaku ifsad, berbuat kerusakan, ataupun yasfikud dima, menumpahkan darah antar sesama, peperangan. Ini kalau benar-benar menjadi hamba yang berpegang pada Quran dan sunnah. Maka pada konteks yang kedua ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, manusia terbagi menjadi dua tugasnya. Yang pertama, menjaga hablum minan nas sebagai konsekuensi dari hablum minallah. Dan yang kedua, tugas manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial adalah hablun minal alam, menjaga harmoni dengan alam semesta, dengan lingkungan sekitar. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 36 menyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan hendaklah engkau hanya beribadah kepada Allah, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini tugas yang pertama tadi, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Setelah kita beribadah hanya kepada Allah, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Wabil walidaini ihsana. Dengan kedua orang tua hendaklah kita berlaku yang baik, berlaku ihsan. Baik saat orang tua kita masih ada maupun saat mereka sudah tidak ada. Maka suatu ketika Nabi SAW itu didatangi oleh Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam mengatakan roghima anfu abdin, celakalah seorang hamba, ya, yang mendapati orang tuanya masih hidup tetapi tidak menjadikan ia masuk ke dalam surga. Artinya ada kedua orang tua atau salah satu dari mereka kok tidak menjadikan kita berbakti kepada mereka mendapat surganya Allah. Kata Jibril alaihissalam, hamba ini celaka, dan diaminkan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan fungsi diciptakan manusia selain beribadah kepada Allah Azza wa Jalla,
berkonsekuensi, yaitu berlaku baik, ihsan kepada lingkungan sekitar. Yang pertama kepada orang tua kita. Yang kedua, wabil walidaini ihsana wabidil kurba wal yatama, dengan al kurba, sanak kerabat, Pak D, Pak Li, ponakan, mbah, itu al kurba. Maka saat ini di tengah banyaknya alat komunikasi, banyak sosial media yang jauh bisa kita jangkau, yang jauh bisa kita hubungi, manfaatkan itu semua untuk berlaku ihsan kepada mereka. Sedekah pun juga demikian. Sedekah yang paling afdol itu adalah kepada sanak kerabat kita yang membutuhkan. Kata Imam Ibnul Qayyimil Jauziyah, sedekah kepada mereka al-qurba yang membutuhkan itu mendapat 2 pahala sekaligus, Pak. Yang pertama, pahala menjalin silaturrahim, dan yang kedua, pahala sedekah itu sendiri. Maka mumpung momentumnya adalah momentum Ramadan, saat dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah, perbaiki hubungan kita dengan sanak kerabat kita. Yang ketiga, wal yatama wal masakin, anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin, hendaknya kita perbaiki hubungan dengan mereka dengan memperhatikan nasib mereka. Panti-panti asuhan, Pak, kita hidupkan. Fakir miskin kita santuni, ya. Sebab di bulan Ramadan ini syahrul barokah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada hambanya setiap ibadah, sedekah ataupun ibadah yang lain, yudha'af bi asyri amthaliha, akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipatnya, hatta sab'umiyya dhi'fin, sampai 700 kali lipat kebaikan yang Allah berikan. Kalau di bulan biasa, mungkin sedekah kita, infak kita, itu hanya Allah berikan pahala 1-2 semacam itu. Tetapi di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan, start mulai dari 10 kali lipat, hatta sab'umiyya dhi'fin, sampai 700 kali lipatnya. Monggo kesempatan ini untuk kita memperbanyak pahala di sisi Allah, pahala di yaumil mizan kelak. Perbanyaklah oleh kita bersedekah kepada mereka anak-anak yatim dan juga fakir miskin. Dan yang terakhir yaitu wal jaridil kurba wal jaril junub, dengan tetangga dekat kita, juga tetangga yang jauh kita. Kata para ulama tafsir, al-jaridil kurba itu sekurang-kurangnya 40 rumah di sekeliling rumah kita. 10 depan, kiri, kanan, belakang, itu al-jaridil kurba. Sekurang-kurangnya 1 RT, Pak Ibu sekalian, ya. Sedangkan al-jaril junub, tetangga yang jauh, 40 rumah setelah tetangga dekat kita, kurang lebih sekitar 1 RW. Ini juga konsep RT RW wujud di dalam Al-Quran, ya. Al-jaridil kurba wal jaril junub. Tidak pandang apapun agamanya, tidak pandang suku bangsanya, selama dia statusnya adalah tetangga kita, wajib kita perlakukan dengan baik. Tidak boleh kita mengganggu mereka, menyakiti tetangga kita. Bahkan menjadi standar iman. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Siapa yang mendakwa dirinya beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, fal yukrim jarohu, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Ini tugas manusia yang kedua ketika ia diciptakan di dunia ini, yaitu menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar, dengan manusia, makhluk Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling akhir, tugas manusia diciptakan di dunia ini adalah menjaga hablun minal alam, menjaga harmoni dengan alam semesta ini. Maka hendaknya setiap mukmin, kita semua ini, orang-orang muslim, orang-orang mukmin
yang terdepan, menjadi contoh bagi sekitar kita. Buang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan sekitar kita, ya, termasuk menjaga harmoni alam, tidak menebang hutan sembarangan. Ini bagian dari hablun minal alam, menjaga supaya alam semesta di sekitar kita itu terjaga, terawat. Maka Allah Azza wa Jalla mengamanahkan kepada kita semua, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah baiknya bumi ini. Para ulama tafsir menafsirkan kata la tufsidu itu dengan la ta'sau. Jangan kalian berlaku maksiat. Mengapa? Sebab maksiat itu secara langsung ataupun secara tidak langsung akan berdampak pada lingkungan sekitar kita, Bapak Ibu sekalian. Contoh yang paling ringan saja, traffic light, lampu merah itu Pak. Kalau kita taat aturan, fa insya Allah tidak akan ada kecelakaan. Saat kita bermaksiat dengan cara apa? Nyelonong, lampu merah nyelonong, maka ada potensi terjadi kecelakaan, terjadi fasad, kerusakan di muka bumi ini sebab maksiat. Contoh yang kedua sebagai penutup, saat Allah Azza wa Jalla mengharamkan judi dan juga khamar, sebagian manusia ada yang berdalih, apa? Itu semua ada manfaat. Itu semua ada manfaatnya. Dan Al-Quran tidak memungkiri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 itu, Allah menyatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Di dalam keduanya itu ada dosa yang besar dan juga manafi', jamak taksir dari manfaat. Ada banyak manfaat bagi manusia. Al-Quran tidak memungkiri. Walakin akan tetapi ithmuhuma akbar min naf'ihima. Dosa dari keduanya, maksiat dari keduanya itu lebih besar dibanding manfaat yang didapat. Mari kita lihat berapa banyak orang-orang yang setelah menenggak khamr, menenggak minuman keras, antar anak dengan orang tuanya gaduh, antara orang lain dengan yang lain gaduh. Berapa banyak orang-orang yang memperkosa setelah ia mabuk. Ini menunjukkan fasad, kerusakan itu disebabkan dari maksiat. Alam semesta pun demikian. Saat Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam surat Ar-Rum ayat 41 itu, dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut oleh sebab tangan manusia. Manusia yang zalim, manusia yang serakah karena kemaksiatan yang dia lakukan. Berupa keserakahan itulah yang menjadikan alam semesta ini rusak. Maka momentum Ramadan ini semoga menjadikan kita ingat tujuan kita diciptakan di dunia ini. Yang pertama adalah beribadah, mengesahkan hanya kepada Allah. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik dengan manusia dan juga dengan alam sekitar. Dan ini adalah makna khalifatul ardi, pemimpin di muka bumi ini. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang soleh, yang dapat berlaku ihsan di muka bumi ini dan terhindar dari berbuat fasad di muka bumi ini. Amin. Allahumma amin. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Apabila ada keterangan yang benar lagi manfaat, semua datang dari Allah, Zat yang maha benar. Bila ada kekurangan dan kesalahan, semata datang dari saya selaku hamba Allah yang dhaif. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.